Selamat siang teman-teman. Di sini saya mau ngedemoin tentang sistem kasir yang fiturnya lengkap banget. Di sini ada beberapa fitur beranda, terus kemudian mengelola pengguna, salah satunya untuk role access management. Kemudian di sini ada master data kontak, terdapat pemasok, kemudian pelanggan, grup pelanggan, import kontak. Kemudian di sini juga ada fitur produk yang dimana terdapat daftar produk, tambah produk, cetak label, variasi untuk si produknya, kemudian import produk, import stok awal, kelompok harga jual, satuan. Kemudian di sini ada kategori, ada merek, ada jaminan. Nah, terus kemudian juga terdapat fitur dari pembelian yang dimana terdapat juga salah satunya daftar pembelian, tambah pembelian, kemudian daftar retur pembelian. Dan untuk fitur penjualan juga ada fitur order penjualan, semua penjualan, tambah penjualan, daftar pos, POS, kemudian tambahkan draft, daftar konsep, tambahkan kutipan, daftar penawaran, daftar retur jual, pengiriman, diskon, impor penjualan. Kemudian di sini juga ada fitur transfer stok ya, yang dimana ini ada dua fitur daftar transfer stok, tambah stok, ada biaya, ada juga laporan. Nah, laporan ini sangat lengkap, ada laporan laba rugi, laporan pembelian produk, kemudian ada laporan sales representatif, laporan POS, kemudian laporan biaya, laporan pembayaran penjualan, laporan pembayaran pembeli, kemudian ada laporan penjualan produk, laporan item, pembelian dan penjualan, terus produk terlaris apa, misalnya ada juga laporan penyesuaian stok, ada laporan stok, ada laporan grup pelanggan, ada laporan pemasok dan pelanggan, ada laporan pajak dan juga log activity. Nah, dan di sini juga ada fitur bookingnya. Jadi kalau dia ada fitur booking ini, misalnya customer mau beli penjualan tanggal berapa, ini bisa disetting menggunakan pick update. Kemudian di sini ada template pemberitahuan. Kita bisa men-setting template ini yang dimana nanti isi dari email ini kita bisa setting, misalnya kata-kata botnya itu apa. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan, salah satunya ada beberapa pengaturan bisnis, lokasi bisnisnya, terus mengelola faktur, pengaturan barcode, printer receipt, tarif pajaknya nanti bisa disetting, modifier, kemudian ada jenis layanan. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh ini bagaimana cara menggunakannya, di sini ada beberapa menu. Yang pertama-tama saya mau coba demoin di bagian pengguna. Di sini ada fitur wewenang. Nah, di sini fitur wewenang ini saya sudah masukin beberapa, salah satunya ada admin, ada ship marketing office, ada finance, HRGA, operation, uploader, kemudian ada warehouse. Jika kita ingin menambah satu wewenang, misalkan wewenangnya adalah katakanlah operator. Dan di sini juga izin-izinnya bisa kita pilih. Dia memiliki hak apa aja bisa disetting di sini. Kemudian di sini nanti bisa kita tambahkan untuk penggunanya. Kita tambah pengguna. Nah, di sini nanti kita bisa kasih awalan, misalnya nama depannya bapak atau ibu atau nona. Nah, terus kemudian di sini namanya, nama belakangnya, kemudian email. Nah, ini kita bisa checklist atau unchecklist untuk status si akun usernya, dia aktif atau tidak. Kemudian di sini ada peran dan izinnya, nama penggunanya, kemudian di sini ada kata sandi, konfirmasi sandi. Terus wewenangnya apa? Di sini kita bisa pilih untuk wewenang yang tadi yang kita masukin. Dan kemudian akses lokasinya dia berada di mana. Misalkan dia memiliki branch terbanyak, nanti dia bisa masukin di sini akun user itu sudah berada di mana. Nah, kita bisa cek di sini misalnya nama cabangnya Restoran Berkah, kita klik ini. Kemudian penjualannya dia mendapat komisi berapa per penjualan, kemudian di sini ada persentase diskon, penjualan maksimal berapa, izinkan kontak yang dipilih. Misalkan dia bisa memilih kontak yang tersedia, misalnya dia mau milih satu pelanggan atas nama A, nah ini dia bisa pakai ini. Kemudian di sini juga ada informasi detailnya, dan di sini ada rincian-rincian pembayaran. Dan setelah itu kita lanjut ke agen komisi penjualan, juga kita bisa setting. Salah satunya terdapat fitur di mana kita bisa ekspor data by Excel menggunakan CSV juga, bisa di print juga, kemudian bisa di kelompok tampak juga ya. Ini ekspor ke PDF juga bisa. Namun di sini juga ada beberapa tambahan agen komisi penjualan. Kita bisa nambahin namanya, terus emailnya, alamat, namun kontaknya juga, persentase diskon penjualannya berapa.
Nah, kemudian di sini juga ada fitur master data kontak, ada fitur pemasok. Yang fitur pemasok itu kita sudah bisa masukin, di antaranya ada beberapa fitur menu untuk ekspor ya, terus ekspor by Excel juga kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa pilih jenis kontaknya apa, dia pelanggan atau pemasok atau keduanya. Nah, terus ini untuk jenisnya juga bisa kita pilih, dia sifatnya individu atau bisnis. Kemudian kita bisa masukin juga ID kontak, dan di sini terdapat juga nama bisnisnya apa, mobile numbernya apa, nomor kontak alternatifnya kita bisa masukin. Kemudian di sini kita bisa klik informasi lebih lanjut, di mana di sini terdapat nomor pajak juga, saldo awal, terminal pembayarannya juga. Kalau pelanggan itu memiliki pembayaran tempo, kita bisa masukin di sini. Dan ada 2 drop down pilihan, salah satunya ada bulan dan hari. Di sini juga ada alamat juga, kemudian ada bidang custom opsional. Nah, terus kemudian alamat pengirimannya bisa kita isi. Setelah itu bisa disimpan, dan di sini juga sama, hampir sama kayak pemasok. Cuma bedanya ini lebih ke pelanggan. Dan di sini ada beberapa pelanggan, pilihan juga sama. Kurang lebihnya sih sama sih dalamnya juga. Cuma bedanya dia memiliki role akses ke pelanggan. Dan di sini ada grup pelanggan juga. Contoh misalkan kita memiliki grup pelanggan apa, misalnya kayak gitu, ada marketplace atau gudang ada misalnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini untuk nama grup pelanggannya. Kemudian di sini juga ada jenis kalkulasi harganya, persentase atau kelompok harga jual. Di sini juga ada persentase perhitungan. Ini menurut saya sudah lengkap banget. Terus ini ada import kontak. Import kontak ini menggunakan Excel ya teman-teman. Katakanlah misalnya kita mau mengimpor sebuah data yang sifatnya massal, lebih dari 100 atau 50 ke atas atau 1000-an bahkan, bisa kita import by Excel. Nah, ini terus untuk di sini ada contoh template-nya, nanti kalau misalnya kita butuh referensi dari sini, atau ada dokumentasinya juga di sini yang harus diinput di dalam Excel-nya. Kemudian di sini ada beberapa fitur juga untuk produk. Ada daftar produk, ini saya sampel produknya. Saya sudah masukin beberapa banyak tuh. Dan kalau misalnya kita bisa filter by name atau jenis produknya apa, di sini ada beberapa pilihan, ada combo, tunggal, variabel. Untuk tunggal ini produk yang tunggal, variabel ini produk yang bervariasi, ini paket untuk combo. Dan di sini ada kategorinya juga, di sini ada unitnya bisa kita masukin sendiri nanti. Pajaknya dia jenis apa, PPN. Kemudian mereknya juga, ada lokasi bisnisnya, dan di sini juga ada statusnya juga. Untuk kita mencari suatu produk yang difilter ya teman-teman, kita bisa menambahkan satu produk dengan mengklik button tambah tadi. Nama produknya kita masukin. Kemudian ini kalau SKU bisa dikosongin, karena sistem ini sudah saya rancang, karena kalau misalnya dikosongin dia default secara random. Dan kemudian kalau misalnya kita memiliki SKU, kita bisa isi seperti itu. Kemudian jenis barcode-nya banyak pilihan, ada kode 128, ada kode 39, ada IAIN, ada 13, ada 8, ada UPC-A, ada UPC-E. Nah, kemudian kita bisa pilih yang ini sih rekomendasi saya. Dan ini ada unitnya juga, kemudian ada merek, ada kategori, ada subkategori, ada lokasi bisnisnya, dan mengelola stok atau tidak. Untuk mengelola stok ini artinya produk tersebut bisa dikelola. Dan di sini untuk peringatan kuantitas, contoh stok terkini tinggal 10, nanti dikasih pemberitahuan di beranda, ada notif alertnya. Dan di sini ada deskripsi, ada produk, fotonya juga, ada brosur produknya. Kemudian di sini ada juga tidak untuk dijual atau tidak. Nah, kemudian di sini aktifkan deskripsi untuk lebih detail. Deskripsi ini bisa kita tampilkan atau tidak. Nah, terus kemudian di sini ada opsional beratnya juga, ada pajak berlakunya apa, misalnya PPN, terus jenis produknya apa nih, pajak harga jualnya sudah termasuk atau belum. Kemudian di sini ada jenis produknya yang tadi saya bilang, untuk produk tunggal dia memiliki jenis tunggal, kemudian variabel ini memiliki jenis varian. Dan di sini sudah saya masukin jQuery-nya, yang dimana terdapat fitur strata ya. Jadi kalau misalnya kita klik ini, maka dia bisa bertambah seperti ini, yang di pojok bawah ini. Artinya kalau misalnya dia dikurangi nih, dia bisa menghapus, juga seperti ini. Kemudian nanti kalau misalnya untuk varian ini kita bisa pilih jenisnya. Contoh, di sini saya pilih untuk varian rasa, maka di sini nanti akan tampil untuk rasanya apa aja, karena kita sudah men-setting di dalam fitur varian nanti. Seperti itu. Kemudian nanti otomatis ini SKU-nya juga default, kalau misalnya dikosongin bisa.